Dalam membuat induktor solenoida ini, kami menggunakan pulpen dengan diameter 8 mm sebagai media dari kawat solenoidanya. Kemudian, didapatkan panjang induktor solenoida ini sepanjang 12,2 cm dan memiliki 64 lilitan kawat. Untuk metode di sini yang pertama ada desain dan bahan. Untuk desain rangkaian ini adalah desain rangkaian yang telah kita buat. Di sini trafo terhubung ke induktor solenoida yang dibuat kemudian dihubungkan ke kapasitor dan dihubungkan lagi ke resistor menggunakan jepit buaya. Kemudian di sini resistor dihubungkan ke saklar dan kemudian terhubung lagi ke trafo. Untuk alat dan bahan, di sini alatnya ada multimeter dan trafo, kemudian bahannya ada kabel AC, kabel serabut, capit buaya, solder, timah, kapasitor, resistor, kawat emas, pulpen sarung tangan, gunting, dan saklar. Selanjutnya di sini di dalam video adalah proses kami dalam membuat rangkaian. Di sini trafo dihubungkan ke saklar, kemudian selanjutnya terbuat rangkaian seperti ini. Di sini trafo dihubungkan ke induktor solenoida yang telah kami buat dengan melilitkan kawat ke pulpen sebagai media, kemudian di sini dihubungkan dengan kabel jepit buaya. Lalu kemudian induktor tersebut dihubungkan ke kapasitor dan kapasitor dihubungkan ke resistor. Selanjutnya resistor terhubung ke saklar, kemudian saklar terhubung ke trafo. Setelah rangkaian berhasil dibuat dan rangkaian dinyalakan, di sini kami menghitung hambatan dalam dan tegangan pada masing-masing komponen. Untuk prosedurnya di sini yang pertama adalah kita harus memutar knob multimeter ke komponen yang kita cari. Misalnya di sini kita ingin mencari hambatan dalam, jadi kita di sini mengarahkan knob multimeter ke arah hambatan. Kemudian sambungkan kabel multimeter ke ujung-ujung komponen yang ingin kita ukur hambatan dalamnya atau tegangannya. Kemudian tunggu sampai nilai stabil dan tidak bergerak pada multimeter. Lalu catat data dan tabulasikan ke dalam tabel. Perhitungan berdasarkan teori. Yang pertama kita akan mencari nilai induktansi L dengan rumus mu0 sama kali mu R N kuadrat A per L dan asumsi mu R sama dengan 600. Ini dikarenakan tanpa asumsi tersebut akan didapat nilai L di bawah 1 mH. Akan dapat dengan asumsi tersebut nilai 1,273 mH. Kemudian mencari nilai reaktansi induktif XL dengan rumus XL sama dengan 2 VFL dengan F sama dengan 50 Hz di Indonesia. Maka yang dapat XL bernilai 0,4 ohm. Kemudian mencari nilai reaktansi kapasitif XC dengan rumus XC sama dengan 1 per 2 VFC sama seperti sebelumnya F sama dengan 50 Hz. Maka akan dapat nilai XC sama dengan 36.336,745 atau 36,34 kilo ohm. Lalu kita akan mencari nilai impedansi Z dan rumus Z sama dengan akar R kuadrat tambah XL min XC kuadrat. Maka akan dapat nilai 36.337,754 ohm atau 36,34 kilo ohm. Lalu mencari tegangan resistor VR dan rumus VR sama dengan I kali R. Maka akan dapat nilai VR 0,093 volt. Kemudian mencari tegangan induktor VL sama dengan I dikali XL, maka yang dapat VL 0,117 mV. Dan terakhir, mencari tegangan kapasitor VC, maka yang dapat VC sama dengan I kali XC. Maka yang dapat nilai VC sama dengan 10,61 volt. Ya, baik. Sekarang kita akan masuk ke bagian kelima, yaitu pengelolaan data atau data dan pengolahan. Di pengolahan data ini terdapat 5 subbab, di mana terdapat 4 subbab, di mana masing-masing subbab ini diambil berdasarkan percobaan pada kenyataannya, pada percobaan sebenarnya. Indikator pertama yaitu pengukuran hambatan dalam pada trafo. Di sini dapat dilihat pada tabel 5.1 yaitu hambatan dalam pada trafo, di mana terdapat 2 trafo yaitu trafo primer dan juga sekunder dengan tegangan masing-masing trafo primer 220 volt dan tegangan sekunder sebesar 12 volt dengan hambatan untuk trafo primer sebesar 0,575 kilo ohm dan untuk trafo sekunder sebesar 2,6 ohm. Lalu yang percobaan kedua yaitu pengukuran solenoida. Di sini terlihat di tabel 5.2 terdapat tabel data dimensi solenoida dengan parameternya yaitu panjang, lebar, dan juga jumlah lilitan. Untuk
Panjang dari solenoida setelah dililit total sepanjang 12,2 meter dengan lebar sebesar 8 mm dan jumlah lilitannya sebanyak 64 lilitan secara total. Lalu dari pengukuran data solenoida tersebut dapat ditentukan besar volume solenoida sebesar 6,1 cm3 melalui perhitungan dari rumus V sama dengan VR kuadrat dikali L atau sama dengan V dikali D per 2 kuadrat dikali L sama dengan V dikali 8 kali 10 pangkat min 3 per 2 kuadrat dikali 12,2 dikali 10 pangkat min 2 sehingga didapatkan 6,1 cm3. Nah, besar solenoida tersebut memenuhi persyaratan pada percobaan yang diberikan pada awal research based learning, di mana persyaratan besar volume maksimum solenoida yang dapat digunakan adalah sebesar 10 cm3. Kita tentukan besar resistansi, reaktasi induktif, reaktasi kapasitif, dan impedansinya. Resistansi itu bisa kita ukur dengan multimeter. Reaktasi induktif dapat dihitung dari persamaan omega L. L-nya itu bisa kita cari di persamaan 4. Nah, kapasitif itu 1 per omega C. C-nya itu udah diketahui. Lalu untuk pengukuran tegangan. Tegangan ini kita gunakan, semua ini kita gunakan multimeter. Kita tentukan besarnya dari sana. Kemudian untuk galat. Pertama kita cari arusnya, galat arus. Kita cari dari 3 kemungkinan. Resistor, kapasitor, dan induktor. Lalu kita bandingkan dengan rujukannya dari ukuran yang kita ukur dari multimeter itu. Jadi dari sini kita tahu galat paling kecil tuh ada pada kapasitor. Jadi kita gunakan besar arus pada perhitungan kapasitor untuk mengukur induktansi. Dari sini kita temukan induktansi besar 465,7 mF. Lalu kita bisa tentukan galat induktansi itu 465,7 kurang 1,23 dibagi 1,273. Ini hasilnya 36.483%. Dalam RBL ini, didapatkan beberapa galat yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu hambatan dalam, daya yang terdisipasi selama alat dioperasikan, ketidakpastian pengukuran multimeter, ataupun kesalahan penulis saat mengambil data. Hambatan dalam berasal dari kabel, multimeter, kawat solenoida, ataupun nilai hambatan yang disebabkan oleh permeabilitas bahan yang bervariasi saat percobaan dilakukan. Adanya hambatan dalam menyebabkan nilai resistansi dari rangkaian bertambah, sehingga menyebabkan berubahnya nilai induktansi. Daya yang terdisipasi menandakan adanya energi yang terbuang selama proses percobaan ini dilakukan. Daya yang terdisipasi terjadi karena alat yang digunakan tidak memiliki efisiensi 100%, baik yang disebabkan oleh karena permeabilitas alat itu sendiri, ataupun kondisi alat tersebut pada saat percobaan RBL ini dilakukan. Akibatnya, nilai tegangan diukur menjadi tidak akurat, sehingga nilai induktansi yang didapat juga tidak akurat. Selanjutnya, multimeter memiliki fungsi sebagai alat pengukuran nilai hambatan, arus, dan tegangan yang terdapat pada alat. Karena itu, multimeter pada percobaan kali ini menjadi salah satu komponen yang sangat penting. Adanya galat yang berasal dari bawaan multimeter itu sendiri mengakibatkan data yang nilainya tidak akurat jika dimunculkan. Selanjutnya, kelalaian penulis juga turut mengambil peran di dalam galat ini. Kelalaian penulis dapat terjadi secara tidak sadar ataupun secara sadar. Secara tidak sadar dapat berupa ketidaktelitian pembacaan multimeter ataupun perhitungan nilai rata-rata dari beberapa komponen data. Sementara beberapa contoh kesalahan sadar itu berupa kesalahan peletakan alat pengukuran yang tidak sesuai ataupun pengalaman penulis yang masih tergolong kurang di dalam melakukan percobaan RBL kali ini. Baik teman-teman, melalui percobaan yang dilakukan, kami mendapatkan 4 buah kesimpulan, yakni yang pertama adalah nilai induktansi referensi sebesar 1,273 mH, sedangkan nilai induktasi eksperimen sebesar 465,7 mH. Melalui ini, kami mendapatkan kesimpulan yang kedua, yaitu galat yang diperoleh nilainya sebesar 36.483%. Dan selanjutnya untuk yang ketiga, dari galat yang didapatkan itu diakibatkan dari beberapa faktor, yaitu meliputi hambatan dalam, disipasi daya, yaitu daya yang keluar selama berjalan, error multimeter, dan juga kelalaian praktikan saat penggunaan data. Dan faktor yang mempengaruhi besarnya galat itu adalah error dari multimeter.